Kita di tempat ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan, dibukanya pintu-pintu rahmat oleh Allah serta maghfirah. Mudah-mudahan tidak bangkit kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampun oleh Allah. Amin ya Allah. Segala hajat kita digobok, segala keinginan duniawi wal ukhrawiyah mudah-mudahan maqdiyah indallah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para sesepuh, para ajengan, para alim ulama, para adik-adik sekalian yang sama-sama hadir di tempat ini. Malam Jumat adalah malam Sayyidul Ayyam, malam sesepuh dari jumlah hitungan dalam satu minggu. Kebetulan pada malam ini menurut sidang isbat adalah pada waktu maghrib kita sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Walaupun ada di antara ikhwan kita, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang mereka menetapkan 1 Zulhijjah pada hari Kamis tadi. Akan tetapi perselisihan dan perbedaan bukan hal yang sebetulnya yang perlu kita runcingkan, tetapi bagaimana caranya kita bisa menghidupkan, banyak beramal, banyak berpuasa, menghidupkan waktu-waktu bahkan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya, bulan Dzulhijjah ini bulan agung, ya, bulan mulia, bulan yang kalau kita beramal dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah ini luar biasa, tak terhingga balasan serta anugerah yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fajri walayalil ashr, demi waktu fajar dan malam 10. Apa yang dimaksud di sini? 10 malam itu 10 dari tanggal 1 Zulhijjah sampai pada waktu Arafah. Kalau tanggal 8 Tarwiyah. Jangan kita bingung, ya, jangan kita kadang-kadang berselisih. Saudi Arabia itu ya menempatkan 1 Zulhijjah pada hari Kamis tadi, ya, sedangkan kita hari Jumat. Saudi Arabia sudah menetapkan bahwasanya haji tahun ini haji akbar. Kenapa dikatakan haji akbar? Karena wukufnya di Arafah. Wukuf di Arafah itu ya waqa'at yaumul jum'ah, terjadi pada hari Jumat. Setiap wukuf tanggal 9 Zulhijjah jatuh hari Jumat, maka itu sumiyat Hajjul Akbar, ya. Hajjul Akbar adalah haji yang paling afdol, paling utama, paling mulia dari haji-haji yang lain. Luar biasa haji akbar ini, ya. Orang satu kali ikut di haji akbar seperti berhaji-haji berpuluh-puluh kali. Luar biasa hitungannya, keberkahan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada sebagian orang bertanya, kalau seandainya penentuan Saudi Arabia wukuf itu jatuh pada, ya, hari Arafahnya itu jatuh pada tanggal 9 bertepatan hari Jumat. Bagaimana dengan kita yang di Indonesia atau di negeri-negeri lain? Apakah kita ini, ya, berpuasa, dikatakan puasa Arafahnya itu, ya, ngikut Jumat sana apa hari Sabtu? Karena matlahnya beda, ibu-ibu, ya. Makanya orang bilang, disebut di dalam sebuah hadis, ya, di Nabi Muhammad, siyamu yaumu Arafah. Ada kalimat-kalimat di situ, ya, siam puasa, yaum. Ada kalimat yom di situ. Kalau nggak ada kalimat yom, tanpa adanya yom, yom itu hari. Kalau cuma siami Arafah, itu sudah jelas. Kalau Saudi Arafah, ya, jatuh wukufnya, kita maka di Indonesia pun berpuasa mengikuti Saudi Arabia. Kenapa? Karena tidak ada kalimat yom di tempat itu dalam hadis, ya, Nabi Muhammad SAW.
Tetapi makna yom di sini adalah makna, bukan momentumnya. Jadi patokan bukan momentum, bukan karena orang lagi wukuf di Arafah, salah, keliru. Sehingga kita mesti ngikut, ya nggak bisa, matlahnya beda. Jakarta, ya Jakarta Saudi Arabia itu kurang lebih 4 jam. Itu Jakarta, belum Papua. Jarak ya jam waktu antara Papua Saudi 6 jam. Belum negeri-negeri lain, belum Amerika, berjam-jam. Bagaimana ya kita lebih dulu di sini terbit, sana belum terbit. Kita lebih dulu sholat fajar, mereka di sana masih malam. Perbedaan 4 jam. Jadi bagaimana mau disamakan? Belum lagi Papua. Bagaimana mau dikatakan mereka apa orang bilang sama waktu matlahnya sama kita? Itu kita udah keliru. Itu kita sudah salah. Jadi makanya perhatikan baik-baik ya, karena di akhir-akhir zaman ini banyak orang kadang-kadang gagal paham. Hadisnya sama, ustadznya juga macam-macam model. Ada ustadz yang paham tentang hadis, ada ustadz yang tidak paham tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut dengan orang yang gagal paham. Pahamnya yang gagal, bukan hadisnya yang gagal, tapi pemahaman dia tentang hadis itu ya kurang mengerti. Karena disebut itu hari Arafah, bukan hari wukuf. Disuruh kita berpuasa. Nah kalau kita di Indonesia, pemerintah sudah menyatakan sidang isbat bahwa letak penentuan awal Zulhijjah jatuh pada hari Jumat esok. Berarti tadi kita begitu maghrib sudah tanggal 1 Zulhijjah, ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya yang mau puasa besok silakan puasa. Disunahkan untuk berpuasa dan luar biasa pahala-pahalanya. Jangan main-main, jangan meremehkan hari-hari yang istimewa ini, hari-hari yang luar biasa ini. Anugerah dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta nadrah pandangan dari Allah bagi mereka-mereka yang berpuasa. Makanya orang-orang di Arafah itu ketika Arafah mereka nggak disunahkan untuk berpuasa. Ya, mereka tidak berpuasa. Kenapa? Karena takut dikhawatirkan mereka ya tidak kuat. Karena mereka wukuf, ya punya kegiatan-kegiatan, letih, capek. Makanya yang disunahkan kita, yang tidak